Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim 'ala man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa busyra lil mu'minin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu miftahul jannah was-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila shiratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada anak kita pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada dari pribadi ulun untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Yang sama-sama kita muliakan anak-anak kita yang telah membacakan syair-syair maulid ad-dibai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Muarabia beserta dewan guru lainnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Randung yang juga berhadir pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Komite SMP Negeri 6 Muarabia, juga yang kita hormati Bapak Ketua RT 6 di Saharat, para wali santri yang telah berhadir, para wali murid yang telah berhadir pada pagi hari ini, dan seluruh para murid-murid yang kita sayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, memberikan kita nikmat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, berhadir di tempat yang mulia ini, bersilaturahmi juga dengan tujuan dan niat yang sama untuk membesarkan, memuliakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yang sangat istimewa yang terjadi kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sama-sama meminta, memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati kejadian yang sangat istimewa ini, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa juga mengistimewakan kita, memuliakan kita dengan menjadikan kita semua orang yang hidup dalam keadaan bertakwa dan mati dalam keadaan membawa iman yang sempurna selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu
seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan salah satu mukjizat terbesarnya beliau setelah mukjizat berupa Al-Quranul Karim yang merupakan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepakat para ulama atau ijma' para ulama bahwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi dengan roh dan jasad beliau, bukan hanya di dalam mimpi. Dan hanya terjadi kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah terjadi sebelumnya kepada Nabi yang jumlahnya 124.000 Nabi. Hanya Nabi kita yang pernah mengalami peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, peristiwa ini terjadi pada malam Senin, tanggal 27 Rajab, setahun sebelum beliau melakukan perjalanan hijrah ke Madinah setelah wafatnya paman beliau Abu Talib dan istri tercintanya beliau yang bernama Sayyidatina Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah jadikan adalah untuk menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang dialami oleh beliau dalam melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj semuanya adalah merupakan sesuatu yang kadang masuk akal atau menyalahi adab. Nah, apabila peristiwa Isra Mi'raj ini kita terima dengan akal kita, maka kita bisa terjerumus kepada kekafiran. Nah, akan tetapi Isra Mi'raj ini bisa kita terima hanya dengan keimanan. Nah, disebutkan dalam kitab Dardin ketika junjungan kita Rasulullah ini sedang berbaring di antara dua orang laki-laki, yaitu paman beliau Sayyidina Hamzah dan sepupu beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, saudara oleh Sayyidina Ali, di dekat Hijr Ismail di dalam Baitullah. Waktu itu Sidin berbaring hadap ke arah kiblat seperti baringan orang di dalam pekuburan. Nah, di sini suatu isyarat pelajaran lawan kita. Apabila kita guring, hendak guring itu amunnya kawan disunatakan berdiri kayak orang mati untuk memperingatkan kita bahwa kita guring itu adalah seperti orang mati. Orang guring itu akal tidak lagi, penglihatan, perasaan, pandangan, penciuman semuanya hilang. Orang mati yang ada hanya apa? Napas yang keluar masuk. Nah, seandainya napas itu pun masuk kata keluar lagi, apa? Mampus. Amunnya keluar kada masuk lagi, tinggalkannya dunia. Nah, jadi kita bersyukur bangun guring hidup pulang. Makanya disuruh bangun guring itu ada kita. Ketika bangun guring benar alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah aku mati. Karena mati itu ya Rasulullah al-maut apaan naum. Akul maut, guring itu saudaranya mati. Jadi kita ingatkan hendak guring, berzikir, berbacaan, sebab mati dengan guring. Karena wayah ini manakala maut berpilih lagi Tuhan gering gak ada hendak mengambil satu mati saja. Dan syarat orang mati itu kita perlu gering juga. Tadi persyaratan orang mati itu harus wajib gering ada. Tidak wajib gering orang hendak mati itu. Sambil berjalan tidak bisa mati, lihat makan tidak bisa mati. Nah, karena Allah yang menentukan. Nah, berbaring hadap ke sebelah kanan. Lalu datang dua orang malaikat Sayyidina Jibril lawan Sayyidina Mikail membawa Sidin ke sumur Zam-Zam. Nah, di sumur Zam-Zam tadi Rasulullah ditelantangkan, lalu diperintahkan oleh Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Mikail untuk membelah dada Nabi kita,
maka dibelahlah dada Nabi kita tanpa menggunakan pisau atau alat lainnya. Kayak apa? Maka mau belah, itulah kekuasaan Allah Ta'ala, makanya kan masuk akal. Membelahnya mulai di mana? Mulai di bawah rakungan, kita bukan sini, sampai ke bawah pusat, ke atas pada ari-ari. Tahu ke ari-ari? Lain ali-ali. Ari-ari dibelah. Nabi kita dibelah, jangankan tidak merasakan sakit sedikit jua pun, dan tidak mengalir darah, jangankan mati, pingsan saja kadang. Kemudian hati sidik dikeluarkan, hati dikeluarkan, hayam saja mati, balik kita. Nabi Pak ada melihat sendiri. Jibril dan Mikail membasuh hati dengan air dari air Zam-Zam 3 kali. Nah, kenapa maka hati Nabi kita itu dibasuh? Maka Nabi kita itu orang yang paling suci. Nabi kita itu orang yang maksum. Dosa yang terdahulu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Maksudnya kayak apa? Tidak bakal melakukan perbuatan dosa. Jangankan melakukan perbuatan dosa, ingin hendak berbuat dosa pun tidak. Itu Rasulullah dan 124 ribu nabi lainnya sama. Jadi wajib dalam etika ilmu tauhid kita berkeyakinan bahwa seluruh nabi dan rasul itu tidak pernah maksiat, mulai mereka lahir hingga sampai mereka meninggal dunia. 124 ribu nabi maksum, terpelihara. Nabi kita terpelihara. Ujar ulama ada 2 pendapat. Kenapa hati nabi kita itu maka disuciakan? Yang pertama, untuk menambah lagi kesucian, suci di atas kesucian, tuhur ala tuhurin, nurun ala nur, menambah kesucian. Yang kedua, sebagai contoh lawan kita, supaya kita ketika hendak menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak bertemu lawan Allah Ta'ala, hendak melakukan suatu perjalanan yang mulia, terlebih dahulu wajib mensucikan zahir dan batin kita daripada najis, daripada hadas. Jadi kita hendak bertemu lawan Allah, apabila kita bertemu lawan Allah yang khusus dalam salat, karena bagi Rasulullah as-salatu mi'rajul mu'minin. Bagi Rasulullah mi'raj itu bertemu dengan Allah, bagi kita di dalam sembahyang bertemu lawan Allah. Di mana kita di dalam penyaksian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Arti bersaksi itu apa? Aku bersaksi hayam raja sepeda motor. Berarti apa? Melihat tidak? Hayam raja sepeda motor. Cuma melihatnya dengan ilmu lain, lawan mata. Aman melihat mata Allah lawan mata. Kalau gembar Allah lawan mata benar. Mbah gembar ulah kayak potongan apa? Sabar. Melihat lawan mata. Nah, pertemuan dengan Allah. Jadi ketika kita hendak mi'raj, kita hendak melakukan perjalanan ibadah salat, wajib kita membersihkan diri kita daripada hadas besar dan hadas kecil, dan membersihkan kita daripada najis, baik itu najis yang berat, mughalazah, najis yang pertengahan mutawasitah, dan najis yang ringan mukhafafah. Baik itu badan kita, pakaian kita, tempat kita. Nah, lebih khusus lagi najis yang menyebabkan amal ibadah kita kada diterima. Semalam sudah Bapak kisahkan, ilmu fikih adalah ilmu yang mengolah amal ibadah kita sah. Akan tetapi udah ulama sah, belum tentu diterima. Apalagi kada sah, pasti kada diterima. Nah, ada ilmu yang mengolah amal kita diterima, ialah ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Nah, jadi kita wajib membersihkan hati kita juga agar ibadah kita diterima, atau darah daging kita yang mana yang mengolah amal ibadah kita kada diterima oleh Allah. Nah, diantaranya apa? Daging dan darah yang tumbuh daripada makanan yang haram. Ujar Rasulullah SAW, ijtinabil haram, jauhilah oleh kalian akan makanan yang haram. Fa inna kulla badnin, karena bahwasanya perut dakhala fihi luqmatun minal haram, yang masuk padanya sesuap makanan yang haram, la yustajabu du'aahu arba'ina yawman, Allah tidak akan menerima doa dan amal ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Nah, ini dibersihkan
isyarat Nabi kita kepada kita membersihkan hati. Nah di sini juga lihat anak-anak sekalian, jalan untuk memperbaiki akhlak kita sebagaimana tema yang ada di belakang kita, di depan kita. Peristiwa Isra Mi'raj memperingati peristiwa Isra Mi'raj untuk menteladani akhlaknya Rasulullah. Kayak apapun kita memperbaiki akhlak seseorang, apabila orang tadi masih tumbuh darah dagingnya daripada makanan yang haram, maka orang itu kada mau baik. Nah ini tugas orang tua. Tugas orang tua nih, tugas guru mendidik. Jadi kerjasama orang tua, murid dan guru harus sama. Orang tua memelihara anak daripada makan minum dari yang haram, guru mendidik akhlak. Karena apa? Maka karena mau baik bila orang tua makan baik. Karena ujar ulama, apabila seseorang itu memakan makanan yang haram itu ainiyahnya, bendanya, misalnya makan makanan yang haram itu apa? Seperti minuman keras diminum, ada dimakan tapi keras. Jadi sampai belum memakan minuman keras, meminum minuman keras misalnya, memakan obat terlarang, itu yang pertama akan rusak pada diri seseorang adalah jasmaniahnya, akalnya, urat sarafnya, karena makanan yang haram. Kalau sejenis makanan babi itu yang akan rusak tubuhnya. Nah jadi sesuatu yang barang yang dimakan haram berupa najis itu bentuk tubuhnya dulu yang rusak. Nah apabila makanan itu dari jalannya yang haram, duitnya kada haram, makanannya kada haram, wadahnya kada haram, cuma ulihan mencuntan, ulihan manipu, ulihan permainan, banyak lagi. Ini menjurkan sekian banyak. Amal kita tahu orang mencuri, mencuntan atau mencuri itu orang nyuntan dedah itu maling ya. Hilangan dedah orang pian tuh di padang parah maling kok. Tapi dihina karena mencuntan dedah. Tapi ada maling profesional, ada dihina orang malah dimuliakan orang. Maling mencuntan timbangan, maling korupsi, maling mencuntan takaran, itu orang dihina. Padahal tiap kali menimbang 5 kilo itu orang hilang. Mulia, kenapa? Karena sugi. Jadi orang dihina. Juga mencuntan data orang sendiri, dia sepakungan pada orang. Padahal maling berfian. Nah hati-hati dalam duit kulihan yang kada halal. Ini yang paling berbahaya oleh ulama, duit yang kada halal ini biar diberi makan ikan kepada orang yang dipelihara oleh Allah. Siapa orang-orang yang dipelihara oleh Allah? Para ulama, para habaib, orang-orang saleh. Ini orang yang sudah dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kita beri makan nih, lawan duit peliharaan akalan orang. Mengurangi takaran nanti bagian tunjuk ke Habib sabda. Jangankan mendapat barakah, bahkan akan mendapat murka dari Allah. Karena ujar Sunan Ampel, laksana orang mencuci pakaian dengan air kencing. Dilihat bersih, dimuliakan Allah. Orang sugih mengundang ulama, mengundang habaib, banyak memberi duit, tapi sugihnya ulihan akal orang. Dilihat bersih, akan tetapi nampak bah dikitnya. Kenapa? Kan minum kami besok. Apalah besok berjualan minum kami. Di bawah sebagian ada sah, mengubah ada sah. Jadi imam mandinya. Kenapa? Bajunya seluruhnya jadi rijik karena dicuci dengan air. Air najis itulah perumpamaan orang yang menggunakan hartanya di jalan yang ada diridai Allah, merusak orang yang sudah disucikan oleh Allah. Makan surangan hadiah yang kurang. Nah ini jalan kita. Apabila ujar ulama makanan dan minuman itu tumbuh dari sesuatu yang haram bagi seseorang, maka yang akan pertama rusak pada diri seseorang itu adalah akhlaknya. Karena sesuatu makanan dan minuman yang tumbuh pada daging seseorang itu tidak akan terbit darinya melainkan tenaga yang haram juga. Setiap darah daging yang tumbuh dari makanan yang haram, kainan gawiannya pasti menuju kepada jalan yang haram juga. Kenapa? Karena energi yang tumbuh di dalam dirinya itu adalah energi yang haram. Nah ini jalan pertama untuk memperbaiki akhlak manusia.
mempunyai satu bulan yang paling istimewa dan merupakan sayyidul pemimpin sekalian bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini Allah mensucikan umat-umat Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan meruntuhkan darah dagingnya yang terbit daripada makanan yang haram. Jadi orang berpuasa Ramadan itu meluntur darah daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, seperti runtuhnya lilin dimakan api. Makanya bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Jadi di bulan Ramadan kita meluntur sesuatu yang ada baik, sesuatu yang haram. Nah, itu yang pertama, untuk memperbaiki akhlak. Nah, yang kedua, untuk memperbaiki akhlak kita ialah amal ibadah yang pada bulan Rajab ini diterima oleh Allah. Apa diterima oleh Rasulullah dari Allah? Tidak melewat Sayyidina Jibril. Ialah perintah ibadah melaksanakan sembahyang 5 waktu. Nah, jadi untuk memperbaiki akhlak itu adalah dengan cara melaksanakan sembahyang 5 waktu. Karena di dalam sembahyang 5 waktu itu diajarkan berbagai macam akhlak. Di antaranya di dalam sembahyang 5 waktu itu Allah melatih kita supaya jujur. Dalam sembahyang, bila orang itu sembahyangnya baik, wudu, mandi, istijanya baik, sembahyangnya baik dengan ilmu, maka orang tadi akan Allah hindarkan daripada dusta. Karena melatihannya di dalam sembahyang, jujur itu dalam sembahyang melatihannya. Makanya salah satu fungsi dari salat 5 waktu itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah orang yang melakukannya daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Salah satu perbuatan keji dan munkar ialah kada jujur. Nah, orang dalam sembahyang misalnya tataku kacang, imbah hendak sembahyang terasa bau umur, misalnya makan kacang, makanya orang hendak sembahyang itu aku orang makan kada itu umuri. Dia lihat sembahyang ada kacang sedikit diilat, itu lawan ilat di gigi takutnya. Menanggung kacang yang sembahyang salah satu apa? Pembatalu, betul sembahyang. Amun wudu orang ada begal, pembatalu sembahyang. Nah, imam kada tahu, kawan dihiga kada tahu, cuma ia merasa Allah tahu. Berkai sembahyang. Kenapa? Karena makan lihat sembahyang. Ini melatih kejujuran. Amun orang sembahyang kada jujur, imam kada tahu juga, kawan kada tahu juga, ada sih. Nah, melatih jujur, melatih orang rendah diri dalam sembahyang. Nah, orang rendah diri kayak apa? Kepala kita nih, di dalam kepala ini ada otak, di dalam otak ada akal. Tempat yang paling mulia, makanya ada boleh menampar orang di kepala, hendak menampar orang, tampar di jalan keluar otak. Nah, waktu sembahyang disamakan lawan tempat duduk kepala. Kepala ini dari tempat yang mulia, waktu sujud disamakan lawan tempat duduk. Ini melatih orang supaya rendah hati. Karena apabila sudah meresap sembahyang 5 waktu ini pada dirinya, maka ini tidak akan menjadi orang yang besar diri. Jadi apapun ini kainan. Jadi mulai harus sudah dilatih. Jadi apa bekal? Jadi guru, jadi tuan guru. Jadi apa aja sama lawan anak buah. Kenapa? Dilatih di dalam sembahyang akhlaknya bahwa manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Buktinya sujud sama, yang berulang, yang bermahkota, yang berdasi, yang bertupi, tetap sujud wajib meletakkan dahi ke lantai, wajib meletakkan 2 tangan, 2 lutut dan 2 ibu jari, dan sunat meletakkan hidung. Sama seperti antara yang berbeda. Nah, ini melatih manusia supaya rendah hati, tidak membeda-bedakan sesama manusia di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia hanya orang yang bertakwa. Karena jadi orang suci, jadi orang berpangkat, hanya ngalih kepian mana suci, mana berpangkat, mana muliakan orang. Lakukan satu lagi ya, duduk di pancong. Bila lambat datang, wah seorang ini kurang besar, amun kada diamparkan tilam, kada berduduk. Nah, ini di dalam sembahyang sudah dilatih supaya rata. Nah, kemudian di dalam sembahyang ini melatih orang supaya senantiasa ingat lawan Allah,
mengakui kelemahannya di hadapan Allah, di mana setiap kita melakukan gerakan dituntut untuk berzikir. Hendak rukuk, Allahu Akbar, mengakui bahwa yang hawa menggerak aku rukuk ini Allah yang maha besar. Nah, sehingga timbul di hati ini perasaan Allah lah yang maha segala-galanya. Dan melatih orang zikir, melatih orang bertasbih, melatih orang berselawat, melatih orang bertahlil, dan banyak ibadah-ibadah lain dilatih di dalam sembahyang 5 waktu. Nah, jadi sembahyang 5 waktu ini adalah merupakan amal ibadah yang mencukupi sudah lawan kita untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, kemudian sedikit ada lagi supaya akhlak kita baik. Ujar ulama, ini juga tugas orang tua, lawan tugas kita bersama. Seseorang itu akan menjadi orang baik sekalipun inya orang yang jahat, apabila inya hidup di lingkungan orang-orang yang baik dan berkawan lawan orang-orang yang baik. Dan orang itu akan menjadi orang jahat sekalipun inya orang baik, apabila lingkungannya dan kawan-kawannya adalah orang-orang jahat. Nah, ini tugas kita. Di mana anak kita tinggal, maka ia akan dipengaruhi oleh tempat tinggalnya. Karena ujar ulama, pengaruh lingkungan itu lebih sangat cepat pengaruhnya daripada pengaruh keturunan. Walaupun keturunan orang alim, keturunan tuan guru, tapi hidupnya di tengah orang kada baik, maka ia juga kada baik. Jadi pengaruh lingkungan itu lebih dahsyat daripada pengaruh keturunan. Lain kayak tuan guru, mana sudah abahnya tuan guru, anaknya pulang didiamkan di tempat yang baik, kalau cepat jadi baik, makanannya dipelihara. Nah, itu diantara salah satu jalan kita untuk membuat akhlak anak kita baik. Nah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedikit kita mengambil hikmah tentang amal ibadah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, ialah salat 5 waktu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, "Man hafaza 'ala salati", barang siapa yang memelihara dan melaksanakan sembahyang 5 waktu, akramahullahu bi khamsin khisalin, maka Allah akan memuliakan ia dengan 5 perkara. Pertama, yarfa'u anhu dikal aishi, yang pertama Allah akan menghilangkan, mengangkat, menghapus daripadanya dikal aishi, kesempitan hidup. Allah akan menghilangkan dari orang yang melaksanakan sembahyang 5 waktu itu dikil aishi, kesempitan hidup. Nah, jadi kada uyuh kita sakulah tujuannya untuk apa? Untuk supaya hidup nyaman, dapat kemuliaan di sisi Allah dan di sisi makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dapat ketenangan, kebahagiaan, diberi kemudahan di setiap perkara. Nah, jalan untuk semua itu ada dari Allah, ialah melaksanakan sembahyang 5 waktu. Allah akan hilangkan kesempitan hidup, baik urusan rezeki Allah mudahkan. Di masa tua Allah akan utus orang-orang yang akan memelihara mereka dengan sebab melaksanakan sembahyang 5 waktu. Yang kedua, wa azab al-qabri, Allah akan mengangkat, menghilangkan dari orang tadi azab kubur, baik itu pukulan munkar dan nakir ataupun himpitan bumi. Nah, yang ketiga, wa yutihullahu kitabahu bi yaminihi, Allah akan menyerahkan amal catatan amalnya dengan tangan kanan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan inya kaina di siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, salat 5 waktu ini adalah kunci sebenarnya kesuksesan hidup di dunia. Nah, cuma terkadang untuk melaksanakannya sulit karena memang halang-halangi oleh hawa nafsu kita. Nah, kemudian yang terakhir, di antara mudarat atau hukuman bagi orang yang hendak melaksanakan sembahyang 5 waktu, ujar Rasulullah SAW, pernah Sayyidina Jibril datang kepadaku dan beliau mengatakan kepadaku, ujar Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, tarikus salat yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin al-la'natin wa al-musaqatin.
wa annal malaikata yal'anuhu min fawqis sab'is samawati. Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu itu yanzilu alaihi kulla yaumin, turun tiap hari, walailatin, dan tiap malam, al-laknatin wa al-musaqatin, 1000 laknat dan 1000 murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal malaikah, dan bahwasanya seluruh malaikat yal'anuhu min fawqis sab'is samawat, mulai di langit yang pertama hingga langit yang ke-7, yal'anuhu, melaknat akan dia. Nah ini jadi kita dianjurkan dalam hukum fikih, amunnya berisi anak 7 tahun disuruh melaksanakan sembahyang 5 waktu. Amunnya sudah berumur 10 tahun kadang melaksanakan sembahyang 5 waktu, kita dianjurkan memukul dengan pukulan untuk mendidik. Kenapa? Karena jangan sampai ada di dalam rumah kita orang yang mendapat laknat dari Allah dan malaikat. Nah bila dapat laknat, maka kita terempat mendapat laknat. Jadi laknat Allah ini luar biasa, mengulah sempitnya hidup dalam rumah tangga kita. Nah diceritakan dalam sebuah kitab Majalis Saniyah, ketika Nabi Isa alaihissalam melewati suatu kampung. Kampung itu sangat makmur, tumbuh-tumbuhannya tumbuh dengan subur, rindang dan berbuah dengan lebat. Sungai-sungainya mengalir dengan jernih dan sejuk airnya, orangnya ramah tamah, hidupnya penuh dengan kecukupan, penuh dengan kebaikan, kecukupan, kebahagiaan, dan sangat menghormati Nabi Isa. Kemudian 3 tahun setelah Nabi Isa tadi melewati kampung tersebut lalu berguling. Ketika beliau melewati kampung itu lagi, ternyata kampung itu sunyi, tumbuh-tumbuhannya matian, sungainya kering, bangunannya runtuh, dan orangnya kadidan lagi hancur, kadidan orang gersang panas. Lalu terdengar lalu diwahyukan oleh Allah Ta'ala Nabi Isa, karena Nabi Isa waktu itu bingung. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, kampung ini dahulunya baik sebagaimana yang engkau lihat. Nah akan tetapi setelah engkau melewati kampung ini, lalu ada seseorang laki-laki lewat juga di kampung sini. Laki-laki ini adalah orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Nah berarti sembahyang ini zaman Nabi Isa sudah ada. Ini ada orang Manoa yang kita lalu pintar. Nabi itu sebelum Isra Mi'raj ada sembahyang. Ini kita kan kalau Mi'raj kan bisa sembahyangan juga. Padahal di zaman Nabi Isa ada sudah sembahyang, zaman Nabi Ibrahim ada sembahyang, zaman Nabi Sulaiman sudah ada sembahyang. Jadi ujar Allah, wahai Nabi Isa, ketika orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu tadi melewati kampung ini, lalu ia betapa puas membasuh muka. Nah dengan bekas mukanya yang bernajis karena tidak sujud karena sembahyang tadi, gugur bekas bajunya ke sungai yang ada di tempat ini, maka sungai tadi menjadi kering, dan tumbuh-tumbuhan yang menyedut memisah air yang bekas mukanya bernajis tadi matian. Orang-orang kepanasan dan rezeki di situ dihilangkan dengan berkat dengan laknat Tuhan, dengan sebab orang yang meninggalkan sembahyang tadi membasuh mukanya di kampung ini. Nah ketahuilah wahai Allah Ta'ala, wahai Nabi Isa, sebagaimana meninggalkan sembahyang itu adalah penyebab hancurnya agama. Wa man tarakaha faqad hadama din. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang 5 waktu berarti menghancurkan atau meruntuhkan agamanya sendiri. Dengan sebab meninggalkan sembahyang pula Allah Ta'ala adalah penyebab hancurnya dunia. Jadi penyebab hancurnya dunia ini kita Allah apa masa yang akan datang orang akan hendak lagi sembahyang juga, tapi sembahyangnya ada sembahyang orang yang dahulu, sembahyangnya ada belajar lagi, ada ilmunya lagi, ada mengaji tentang hakikat sembahyang, tentang sembahyang manfaatnya ada lagi kaji, hanya sekedar sembahyang, maka itu sama hukumnya dalam orang ada sembahyang. Itulah ujar Allah Ta'ala penyebab hancurnya dunia. Di dalam sembahyang itu terhimpun puji-pujian dan kesyukuran. Sedangkan kiamat itu ujar orang-orang terdahulu, para orang ulama, tidak akan terjadi apabila masih ada orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kiamat sudah bakal tiba, Allah hilangkan
Allah hilangkan orang-orang yang melaksanakan sebanyak 5 waktu. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan tentang hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kesejahteraan dan keselamatan baik hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.